Saudara, sudah berapa kali saya mengalahkan kematian. Kalau hari ini saya hidup, ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. 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 Anda mau lihat, ini 38 jahitan. Ini ditusuk di sini. Ini ususnya keluar. Haleluya. 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 Kalau ini jahitannya 3 tahun yang lalu sudah hilang. Ini jahitannya 30 tahun yang lalu. Jadi jahitnya dulu masih pakai benang. Benang pancing. Bukan seperti sekarang. 3 tahun itu sudah menyatu dengan daging. Makanya sekarang saya masih bisa buktikan. Ini dia. Saya langsung tutup ini. Saya lari ke jembatan gantung. Jembatan gantung yang arah Cengkareng. Waktu itu di bawah jembatan itu banyak pohon-pohon. Saya sembunyi di sana. Terus orang yang menusuk saya dengan pisau ini bilang, orangnya sudah hilang, orangnya sudah mati. Padahal saya masih ada di bawah kolong itu. Setelah mereka pergi, saya naik, saudara. Saudara, sampai dari itu sekarang tidak pernah ke dokter untuk ini. Karena saya buka sendiri. Saya pakai gunting. Saudara, padahal dokter bilang ini harus kamu datang ke rumah sakit kontrol. Dan dokter juga prediksi saya tidak bisa ngangkat berat lagi. Tapi waktu saya pelayanan di Ambon, saya pelayanan di Irian Jaya yang sekarang namanya Papua, saudara, saya uji waktu itu. Saya bawa 15 kilo di sini, 15 kilo di sini, 20 kilo di sini, 20 kilo di sini, naik bukit. Saya bisa. Artinya saya sudah mengalahkan kematian. Saya sudah mengalahkan kematian. Haleluya. 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 Kenapa saudara saya harus sampaikan kepada saudara? Karena nggak ada artinya sok-sok jago. Haleluya. Haleluya. Dan itunya gampang. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus kita. Sudah tiba di gereja tanpa tembok sepintu. Puji Tuhan, sudah 8 tahun di sini pelayanan. Jiwa-jiwa yang hadir sekarang kita lihat jumlahnya sudah banyak. Mereka sudah menunggu ya. Dulu mereka benar-benar darah rebayot. Yesus sekarang menjadi pengikut Tuhan. Kan kami yakin percaya Yesus, firman-Mu hidup, firman-Mu kekal, firman-Mu tidak akan pernah lenyap, firman-Mu tidak akan pernah gagal, firman-Mu pasti terlaksana. Kami percaya Tuhan, urapi semua kami supaya kami serius mendengarkan firman-Mu. Kalau ada setan, roh jahat, iblis, kuasa gelap, bahkan kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal yang gak senang, yang coba ingin mengganggu, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang ambil alih pesta Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorak yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Haleluya. 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 Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, puji Tuhan Yesus, kita bisa ibadah hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Iya, saudara, Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat, ya, kami ada di Jogja. Tapi kami tidak naik pesawat. Kami bawa mobil sendiri. Kenapa? Karena sekeluarga 7 orang kalau naik pesawat pulang pergi itu belasan juta ya. Jadi kami pakai mobil ya, mobil sendiri ke sana dengan iman. Saya bilang sama istri anak saya tidak mau keluar uang. Saya mau uang yang kita dapatkan dari manapun kita gunakan untuk pelayanan. Bukan untuk piknik jalan-jalan. Tetapi saya percaya Tuhan
pasti siapkan apa yang kami perlukan, kami butuhkan waktu kami sekeluarga piknik jalan-jalan. Saudara, beberapa waktu yang lampau ada salah satu gereja, dia mau undang kami, tapi ya dia nggak bisa kasih tiket pesawat. Akhirnya nggak jadi, ya. Terus saya bilang sama admin saya, WA aja dia, karena kita kan memang lagi ke Jogja, supaya kita menjadi berkat. Karena gereja itu gereja yang sangat kecil, ya. Terus saudara, kami berangkat dengan iman, ya. Kami dikasih hotel yang sederhana, ya, 3 kamar. Selesai khotbah, kami dikasih amplop terima kasih. Amplopnya terima kasih. Tahu nggak, Pak? Ya, amplopnya terima kasih. Ya, haleluya. Saya belum pernah ya pelayanan yang dihadiri cukup banyak orang waktu itu, dan puji Tuhan banyak yang disembuhkan. Bahkan ada yang tuli, yang bisu sejak lahir, umurnya udah tua, ya, didoakan sembuh, saudara. Iya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Ya, tapi saudaraku yang saya kasih, ya Tuhan berkehendak lain, kita nggak dikasih apa-apa, ya, walaupun banyak mujizat-mujizat. Terus saya doa, saya WA ya Kapolres Gunung Kidul, ya, Jogja. Dari situ ke Gunung Kidul kira-kira 1 jam kurang, ya. Ya, saya WA beliau, saya bilang saya bawa keluarga, saya mau menikmati panorama Gunung Kidul lah, ya, tempat wisata di sana. Beliau bilang, oke, silakan. Kami datang ke sana, saudara, dikasihlah hotel yang cukup baik, ya. Setiap kamar ada kolam renangnya. Jadi dia bisa mengacu kepada pantai-pantai yang jumlahnya cukup banyak di sana. Saudaraku yang saya kasih, saya nggak mau ya hanya jalan-jalan. Saya bilang sama anak istri saya, coba kita tanya, Bindro hari apa di sana? Saya WA Kapolres, Bindro hari apa? Hari Kamis. Bindro itu bimbingan rohani. Jadi setiap Polres, setiap Kodim, setiap Kodam, Mabes biasanya ada. Setiap instansi pemerintah. Ya, jadi saya bilang, Bindro hari apa? Hari Kamis. Kalau gitu saya yang melayani di sana. Oke, dia bilang, ya. Saudara, kita pelayanan di sana. Puji Tuhan, ya. Waktu pulang kita dikasih oleh-oleh, dan kita mengeluarkan biaya 6 juta lebih untuk bensin dan tol saja. Ya, untuk bensin dan tol, karena bensin kita itu sekali jalan 1.500.000 lebih. Pulang pergi, terus tolnya 700. Ya, jadi 6 juta lebih. Tapi puji Tuhan, saudara, saya mendapatkan berkat yang cukup untuk itu semua. Haleluya. Haleluya. Saya pingin dapat banyak supaya bagi-bagi sama rekan-rekan di sini. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ya, Tuhan berkehendak lain. Jadi saya bilang sama istri, masak aja yang banyak-banyak, yang enak-enak, supaya jangan ada ribut-ribut. Haleluya. Ya, jadi mau ditambah separuh lagi pun orangnya ini, makanan saya yakin gak kurang. Jadi jangan ada berebut-berebut. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi saudara, makanan yang kita bawa itu dijamin, ya. Biasanya orang-orang yang elit, ya, orang-orang yang tidak tinggal di kolong, orang elit, ya, orang perumahan, itu awalnya kayaknya nggak mau terima makanan kita. Tapi setelah dia makan, minta lagi, nagih lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada sisa dari sini, sapam-sapam perumahan itu kita kasih. Awalnya mereka nolak. Saya bilang coba aja dulu. Setelah dia nikmati, selalu kalau pulang dari sini, dia nunggu-nunggu ada nggak sisa. Haleluya. Ya, bahkan ibu ini, ya, saudara, yang tadinya dia tidak mau awalnya terima makanan yang dari sini, setelah dia coba, sekarang dia pasti bawa pulang. Haleluya. Artinya saudara, yang kita lakukan ini, yang kita kasih buat saudara yang terbaik.
Jadi sebelum saya kemari, saya juga makan yang nanti saudara makan. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan saya makan yang lain. Yang saudara makan nanti, itu yang saya makan tadi waktu saya mau jalan kemari. Artinya saudaraku yang saya kasih, ya standarnya berarti Anda dan saya sama. Haleluya. 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 Nah, jadi saudaraku yang saya kasih, kita di sini berkumpul ingin memuji Tuhan Yesus. Ingin menyembah Tuhan Yesus. Supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan, urapan dan kuasa Tuhan. Supaya hidup kita dirubah. Haleluya. Mungkin kita tidak bisa berubah secara drastis 180 derajat. Tetapi minimal saudara, step by step ada perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudara ingat, radikal terhadap firman, akurat, dinamis, antusias, responsif. Amin. 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 Yes. Baru 30%. Amin. Baru 60. Amin. 75. Amin. Amin. Nah, jadi dengar firman harus begitu. Supaya firman yang saya sampaikan itu tertanam di hatimu. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Sehingga pengenalanmu kepada Yesus itu tidak gitu-gitu doang. Makin hari kau mengenal dia, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Mengenal dia makin lebih lagi. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan itu lebih penting daripada kita hanya sekedar beragama. Pengenalan akan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar kita punya doktrin dogma. Atau hanya sekedar jadi orang baik. Karena orang baik tidak mengenal Tuhan tetap masuk api neraka. Orang yang mengenal Tuhan pasti hidupnya berubah. Haleluya. Jangan ada yang bilang begini, wah saya sih udah mengenal Tuhan, walaupun hidup saya nakal-nakal saya kenal Tuhan. Saudara, ini kata-kata yang salah. Ya, kita menjadi orang baik belum tentu kita masuk surga. Haleluya. Tapi kalau kita mengenal Yesus, pasti kita jadi orang benar. Haleluya. Pasti kita diselamatkan masuk kerajaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. 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 Saudara, Yesus menguji murid-muridnya. Kalau kita baca di Matius 16, ya, Yesus menguji murid-muridnya. Yesus berkata gini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisar Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus ya memancing murid-muridnya. Murid-muridnya ini kenal dia nggak? Terus Yesus pakai satu strategi dalam bertanya. Menurut kata orang siapa aku? Murid-muridnya bilang mungkin Elia, Yeremia, ya salah seorang nabi dan seterusnya. Tapi Yesus enggak puas dengan jawaban seperti itu. Yesus tanya lagi, ya, tetapi menurut kalian siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagi orang Yahudi, Mesias ini penyelamat yang akan menyelamatkan orang Yahudi dari kutuk-kutuk yang mereka sudah tanggung di dalam hidup mereka. Jadi mereka menunggu-nunggu Mesias. Haleluya. Haleluya. Sedangkan ya orang-orang zaman itu tidak percaya Yesus Mesias. Tidak percaya Yesus juru selamat. Tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Nah, di sini Petrus bangkit. Engkau Mesias, artinya engkau juru selamat. Engkaulah Tuhan itu. Apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang mengatakan, bukan manusia yang mengatakan, tapi roh Bapa itu yang mengatakan. Artinya roh yang ada dalam Yesus itu yang mengatakan kepada si Simon Petrus ini. Berarti saudara, kita tidak bisa mengenal Tuhan ya hanya dengan kata orang. Haleluya. Harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada persekutuan yang intim dengan dia. Baru kita bisa mengenal dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Karena saudara mengenal Tuhan itu lebih penting dari segalanya, dari semuanya. Ya, makanya Alkitab bilang di dalam Yesaya 1 ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel kok tidak mengenal yang menciptakannya. Saudara, ini adalah kata-kata yang begitu sangat tajam sekali. Kenapa? Saya katakan karena bangsa Israel waktu itu dibandingkan dengan lembu. Lembu mengenal pemiliknya. Tapi kenapa kalian tidak? Haleluya. 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 Sanksinya ada di Hosea pasal 6. Saudara, di situ dikatakan, ya, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Haleluya. Jadi saudara, ketika Anda mengenal Tuhan, Anda menerima keselamatan di dalam Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Makanya saudara, Anda harus mengenal Dia. Karena pengenalan akan Tuhan itu lebih penting dari segalanya, dari semuanya. Hari ini buka hatimu lebar-lebar, izinkan firman Tuhan, ya, menguasai hati dan pikiranmu, supaya firman itu benar-benar menyatakan dirinya terhadap hidupmu. Karena Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataanku itu roh dan hidup. Artinya apa? Tuhan, ya, lewat perkataannya mampu merubah hidup saudara. Haleluya. Karena perkataan Dia itu roh dan hidup. Hanya roh dan hidup yang bisa merubah hidupmu. Haleluya. Kalau hanya sekedar nasihat dari Pak ini, Pak itu, Bu ini, Bu itu, engkau tidak bisa berubah. Tapi kalau firman itu yang kau biarkan bekerja ke areal aspek hidupmu, saya yakin hidupmu pasti berubah. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Ini artinya dalam, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya Anda ini ketika Anda dirubah oleh firman, Anda bukan lagi manusia seperti kain yang ditambal. Haleluya. Ada kain. Kain ini sudah rusak, sudah lapuk, ditambal dengan kain yang baru. Tapi nggak lama juga pasti robek lagi. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus kasih perumpamaan, anggur yang baru harus ditaruh di kantong kulit yang baru, betul? Anggur yang lama, haleluya. 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 Dibuang, amin. Kalau anggur yang baru ditaruh di kantong kulit yang tua, kantong kulitnya apa? Bocor. Makanya saudaraku yang saya kasih, Yesus merubah hidup saudara bukan seperti kita menambal kain yang sudah robek, tapi Dia mencipta ulang saudara menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langkah yang pertama, Anda dengar dulu. Karena iman timbul dari pendengaran. Roma 10:17. Jadi langkah pertama dengar dulu. Kalau dengar aja sudah nggak mau, gimana mau dirubah? Haleluya. Langkah yang kedua, Anda respon terhadap firman tadi. Haleluya. Langkah yang ketiga, Anda mulai renungkan itu firman. Langkah yang keempat, mulai imani, hidupi. Haleluya. Karena yang saya sampaikan ini bukan sekedar informasi, bukan juga sekedar sejarah, tapi ini kehidupan ilahi yang saya mau bagikan kepada semua yang mau menerimanya. Karena kehidupan ilahi itu yang sudah merubah hidup saya. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. 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 Saya mengenal Yesus bukan kata orang. Saya mengenal Yesus bukan karena banyak baca buku. Saya mengenal Yesus karena kehidupan Yesus masuk ke dalam kehidupan saya. Saya jadi menyatu dengan kehidupan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 4, kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu. Haleluya. Kenapa Yesus harus mengatakan demikian? Karena saudara, informasi sejarah itu nggak merubah hidup saudara. Saudara hanya tahu agama.
saudara hanya tahu cerita. Tapi ketika kehidupan ilahi masuk ke hati pikiranmu, ke roh jiwamu, itulah yang mengubah hidupmu. Haleluya. 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 Karena itu saudara, buka hatimu. Jangan tutup. Karena kalau kau tutup, maka setan yang akan buka. Tapi kalau kau buka, Tuhan yang masuk. Haleluya. Sekali lagi, kalau kau tutup, setan yang buka. Haleluya. Karena setan suka lihat hati yang tertutup terhadap kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kenapa ada kelompok-kelompok tertentu orang lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan diganggu, dilempar, diberhentikan? Kenapa? Ya karena kan setan gak suka. Setan menutup hati mereka. Haleluya. Haleluya. Tanpa mereka sadari, ketika mereka menutup hatinya, setan pun bisa masuk dalam hidup mereka. Tapi kalau kau buka hatimu lebar-lebar untuk kebenaran, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Hidupmu dirubah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus, Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Makanya saudara, Anda harus punya hubungan pribadi dengan Yesus. Harus punya persekutuan yang khusus dengan Tuhan. Supaya hidupmu setiap hari perubahannya progres. Haleluya. Anda tahu progres? Ya, hidupmu perubahannya progres, tidak stagnan. Ada orang saudara, dia jalan cepat, tapi 1 kilometer dia berhenti sampai 10 jam. Ada orang yang jalannya biasa saja, tapi 7 jam baru berhenti. Artinya yang progres itu yang berjalan walaupun pelan, tapi berjalannya tidak stagnan, melainkan continue. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. 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 Sebenarnya kebenaran firman yang saya sampaikan buat saudara, ini bukan kebenaran firman yang ecek-ecek lagi. Ya, ini saudara seharusnya untuk kalangan-kalangan atas. Tapi kenapa saya sampaikan kepada saudara? Karena saya tahu Anda bakal ke atas. Anda bukan ke bawah, Anda akan ke atas. Jadi sebelum ke atas, saya bekalilah Anda dulu. Haleluya. Supaya setelah di atas Anda tidak kebingungan. Mau buat apa? Haleluya. Banyak pimpinan-pimpinan negeri ini, mereka pingin di atas, setelah di atas dia nggak bisa buat apa-apa. Mau buat apa? Karena tidak dibekali waktu di bawah. Makanya saya bekali dulu waktu di bawah. Supaya waktu di atas Anda bisa buat sesuatu yang terbaik. Haleluya. 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 Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saya saksinya. Saya ngalaminya. Bukan kata orang. Bukan kesaksian orang lain. Tapi saya mengalaminya. Haleluya. 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 Berulang kali saya ditangkap polisi. Berulang kali saya dimasukkan ke lembaga permasyarakatan atau penjara. Berulang kali saya berhadapan dengan jaksa dan hakim. Berulang kali saudara, saya harus menjalani hukuman pidana. Tidak ada satupun yang bisa merubah hidup saya. Polisi, jaksa, hakim, dan juga pegawai penjara, semuanya nggak bisa merubah hidup saya. Tapi ketika saya menerima kehidupan Yesus di dalam diri saya, disitulah saya mengalami perubahan. Karena apa? Karena hanya Yesus yang bisa merubah hidupmu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Haleluya. Tidak terpikirkan kalau saya bisa menikah, punya istri yang baik dan cantik. Haleluya. Tidak terpikir kalau saya punya anak sampai 5 dan tinggi-tinggi lagi mereka. Haleluya. Kalau saya pelayanan keluar daerah, mereka selalu tanya, ibu tinggi ya? Ibu siapa maksud saya? Ya kan ibu tinggi ya, kan bisa aja ibu saya kan? Ibu siapa? Istri nih. Tinggi ya? Enggak. Pendek juga. Kok anak tinggi-tinggi? Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya.
Saya selalu kasih anekdot buat mereka. Setiap kami mau main bola jam 12 malam, saya selalu bilang tinggi, tinggi, tinggi. Makanya anak saya tinggi-tinggi. Yang SMA baru kelas 1 mau ke kelas 2 itu lebih tinggi dari dia lagi. Haleluya. 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 Beberapa teman jenderal di TNI, di Polri nawarin anak saya 4 tahun yang lalu masuk Akpol atau Akmil, mau didukung mereka. Tapi anak saya bilang enggak, saya mau melayani. Haleluya. Anak saya yang baru tamat kemarin juga dapat beasiswa, harusnya di Trisakti. Dia bilang saya mau melayani. Suruh masuk Akpol Akmil nggak mau. Dia maunya menjadi Laskar Kristus. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudara dia memilih itu? Karena dia lihat contoh, dia lihat teladan. Iya. Kau kalau masih merokok, terus kau punya anak merokok, jangan larang dia merokok. Kau harus bareng-bareng merokok, sama-sama nikmati. Haleluya. Kalau kau masih mabok, terus anakmu mabok, Pak, jangan kau larang dia mabok, sama-sama lah kalian mabok. Haleluya. Haleluya. Iya. Kalau anak bapak berzina, ya di Taman Lawang ataupun di di hotel atau di tempat-tempat kafe, haleluya. Kalau kau berzina juga jangan dilarang. Kalian sama-sama ke sana. Haleluya. Karena kan DNA rohnya sama. Haleluya. Sifat dasarnya sama. Jangan dilarang. Jangan kau aja mau enak, Pak. Anakmu pun mau enak. Haleluya. Jadi khotbah yang paling kuat itu bukan kata-kata, tapi kehidupan kita. Itulah khotbah yang paling kuat. Kehidupan kita itulah bicara yang paling kuat. Haleluya. 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 Karena banyak orang berharap anaknya menjadi orang yang cinta Tuhan, tapi bapaknya saja saudara cinta setan. Haleluya. Gimana dia mau bisa melihat anaknya cinta Tuhan? Saya lihat di sini banyak yang sudah bapak-bapak. Haleluya. Saya percaya kalian punya anak. Saya yakin. Haleluya. Entah itu anakmu di kampung, walaupun kau di sini mengaku bujangan, tapi Tuhan nggak bisa dibohongi. Kau punya anak di kampung. Haleluya. Ibu-ibu yang mengaku janda-janda. Haleluya. Padahal suamimu masih ada. Haleluya. Anakmu ada di kampung. Terus anakmu, saudaraku yang saya kasih, dia main laki-laki padahal belum nikah. Sampai hidupnya nggak bener. Ya, jangan larang. Kalau ibu-ibu masih tidak hidup di dalam Kristus. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi hidup kita ini, dengar baik, hidup kita ini suratan Kristus yang terbuka. Haleluya. Haleluya. Saudara, kau karena di darat kau anggar jago. Sekarang kau kalau masuk ke Almahera, apalagi ke Laut Sabu, ketika ketinggian ombak itu sangat tinggi sekali, jago-jagonya hilang. Yang nggak pernah doa pun bilang, doa kita. Doa kita. Haleluya. 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 Karena apa? Karena semua orang sejago apapun, kalau sudah melihat kematian akan ketakutan. Tapi yang di dalam Yesus, ketika dia lihat kematian di depan, dia tahu bagaimana mengalahkan kematian. Karena kematian belum waktunya untuk tiba. Haleluya. Haleluya. Saya berapa kali menghadapi kematian. Bahkan kau lihat di TikTok saya, depan Kapolres, saya ngomong, kira-kira 25 tahun yang lalu saya diracun. Tapi justru yang ngeracun itu saudara jadi menangis minta ampun. Karena ketika saya pegang gelasnya pecah. Artinya dia mau buat saya mati, tapi kematian detik itu saya kalahkan. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih,
Kalau ketika engkau ya ada di pesawat, itu pesawat ketinggiannya sekitar 12 km di atas, ya, itu sangat tinggi sekali, saudaraku yang saya kasih. Saudara, kalau di bawah ini kau ya kena senggol atau kau naik motor goyang dikit, kau bisa marah. Apa kok? Kau bisa maki orang. Betul nggak? Haleluya. Haleluya. Misalnya kau bawa mobil nih, terus dilarang sama orang, Pak, jangan begini Pak cara bawanya, nanti Bapak serempetan. Kau bisa marah. Ngapain lu atur gua? Tapi kalau kau di ketinggian tertentu naik pesawat, pramugarinya bilang, situasi ini dalam kondisi buruk, semua harus pakai seat belt. Nggak ada yang berani. Emang apa kalau nggak pakai seat belt? Hah? Emang apa? Jantungmu langsung berdebar-debar. Karena itu nggak sampai ke tanah, hanya dia sampai turun kurang lebih setengah kilo aja, Anda sudah mati duluan. Anda sudah mati di dalam. Haleluya. Jadi apa yang kita sombongkan, apa yang kita sok jagokan, haleluya, 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 haleluya. Jadi pada intinya semua manusia takut melihat kematian, tapi kita yang di dalam Yesus, kita mampu mengalahkan kematian, karena kematian itu belum saatnya tiba dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saudaraku yang saya kasih sederhana saja. Kalau kau bawa mobil, ya, kalau kau naik mobil, naik bis, tapi kau duduk di belakang, mungkin masih kau tidak terlalu terganggu. Tapi kalau kau duduk di dekat supir, masuk kelok 9, ya, kadang-kadang kakimu lebih dulu mau mengerem daripada supirnya. Haleluya. Karena kau lihat jurang itu, ya, artinya kau takut kalau mati. Makanya saudara, hari ini saya mau kasih tahu saudara, kematian sudah dikalahkan Yesus. Haleluya. 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 Kita tidak lagi ya takut mati, tapi kita tidak pula berani mati. Kita berani hidup. Karena banyak orang ya tidak takut mati tapi tidak berani hidup. Sehingga dia naik ke lantai 25, dia jatuhkan dirinya dari apartemen lantai 25 karena dia nggak berani hidup. Haleluya. 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 Kamu harus berani hidup. Haleluya. 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 Tapi jangan takut melihat kematian, karena kamu punya kuasa untuk mengalahkan kematian itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih, engkau membutuhkan kehidupan Kristus, kehidupan ilahi yang membuat hidupmu berubah, tidak sama seperti yang kemarin. Bahkan satu detik pun itu masa lalu bagi Tuhan. Ambillah keputusan untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ambil keputusan hari ini. Buka hatimu lebar-lebar. Mulai bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenal dia. Tanya, gimana saya supaya saya hidup di dalam Engkau, mengenal Engkau. Haleluya. 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 Apakah saudara sudah pernah mengalami Yesus secara pribadi? Ya. Kalau Anda sudah mengalami Yesus secara pribadi, hidup Anda pasti tidak sama lagi. Haleluya. Karena saudara, Yesus itulah masa depanku, hartaku, kekayaanku, kepastianku. Di dalam Yesus aku dipelihara, dijagai, dilindungi.
bersama Yesus. Aku lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Waktu tsunami di Aceh, saudara, kami pergi ke Banda Aceh. Ya, saudaraku yang saya kasih, kami naik kapal yang kecil, kapal kami tenggelam. Haleluya. Saya lihat ombak berulang-ulang. Setiap saya lihat ombak, saya bilang, Tuhan Yesus. Saya melihat Tuhan itu di awan-awan. Ombaknya gede. Saya menunggu bantuan datang, itu ada 20 menit. Secara manusia, seharusnya saya nggak kuat melawan ombak itu, dan sudah berapa kali saya minum air asin. Tapi ketika datang saudara bantuan, ya kapal, dia ya lemparkan tali. Saya naik saudaraku yang saya kasih. Ternyata mereka orang dari PKS waktu itu. Ya, saya kan langsung haleluya. Terus dia bilang Allahu Akbar katanya. Mereka orang dari PKS. Haleluya. Karena pada waktu tsunami itu dari partai-partai mana berdatangan ke sana untuk membantu masyarakat Aceh. Kami datang ke sana pribadi. Saya bawa teman saya, pelayan Tuhan namanya Herman. Saudara, sudah berapa kali saya mengalahkan kematian. Kalau hari ini saya hidup, ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. 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 Anda mau lihat, ini 38 jahitan. Ini ditusuk di sini. Ini ususnya keluar. Haleluya. 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 Kalau ini jahitannya 3 tahun yang lalu sudah hilang. Ini jahitannya 30 tahun yang lalu. Jadi jahitnya dulu masih pakai benang. Benang pancing. Bukan seperti sekarang. 3 tahun itu sudah menyatu dengan daging. Makanya sekarang saya masih bisa buktikan. Ini dia. Saya langsung tutup ini. Saya lari ke jembatan gantung. Jembatan gantung yang arah Cengkareng. Waktu itu di bawah jembatan itu banyak pohon-pohon. Saya sembunyi di sana. Terus orang yang menusuk saya dengan pisau ini bilang, orangnya sudah hilang, orangnya sudah mati. Padahal saya masih ada di bawah kolong itu. Setelah mereka pergi, saya naik, saudara. Saya naik. Waktu itu saya belum kenal Yesus. Haleluya. 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 Saudara, saya naik ke atas. Saudara, saya stop. Itu taksi. Saya langsung ke Cipto. Sampai di Cipto, ya di UGD saya ditolak, nggak ditangani, dibiarin begitu saja. Karena nggak ada yang bertanggung jawab. Yang menanggung jawabin, saya pegang ini supaya jangan ya bocor terus, jangan keluar darah terus. Saya pegang. Kira-kira jam 12 malam ada teman saya datang. Dulu dia pemain 365 ya kan. Dia datang. Ya, dia perampokan lah. Dia datang, saudaraku yang saya kasih. Dia bilang, ini keluarga saya, urus dia. Oh kalau gitu kasih 500.000 dulu. Waktu itu 500.000 sudah besar. Ya, dikasih dulu. Baru saya dimasukkan ke ruangan. Saya masih ingat ruang Erna namanya. Haleluya. Saya masih lihat itu dokter itu pakai gunting gede-gede. Gunting gede-gede. Haleluya. Setelah itu saya nggak sadar lagi. Setelah paginya saya sudah di ruangan. Ruangan itu saudara ditutup pakai tirai begini, bisa dibuka. Ya. Jadi setiap hari kurang lebih ada berapa kali dokter atau perawat mengontrol kondisi keadaan kita. Saudaraku yang saya kasih, setelah 3 minggu teman saya datang. Ya. Dulu kalau kalian kenal si Mukhtar, itu yang pegang kali jodoh tuh dulu. Ya, yang orang tinggi besar tuh ya. Saudaraku yang saya kasih, terus teman-teman yang lain lagi saudaraku, dia datang ke sana. Tapi si Mukhtar enggak, maksud saya kelompok-kelompok yang ya kami lah ya. Dia datang saudara, ya teman saya 3 orang datang bilang gini. Saya sudah tanya bilnya, waktu itu kena sekitar hampir 2 juta. Kalau uang sekarang 20 juta sekian. Karena ini peristiwa 30 tahun yang lalu. Haleluya. Haleluya.
baru kali ini saya saksikan hal ini di sini. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saudaraku yang saya kasih, teman saya 3 orang bilang, nggak ada cara lain terkecuali lari. Karena dia bilang di penjara pun orang lari, apalagi di rumah sakit. Nggak ada undang-undang ya kalau lari dari rumah sakit dipenjarakan, itu nggak ada. Haleluya. Jadi akhirnya saudara, saya dibawain sepatu, baju semua, saya pakai, saya tinggalin dulu. Kalau di rumah sakit harus pakaian rumah sakit. Kalau sekarang kayaknya nggak seperti itu. Saudara, saya tinggalin semua pakaian itu, saya pakaian rapi, saya tutup pakai selimut tubuh saya. Setiap kali perawat datang, bagaimana kabarnya Lubis gitu ya, Risuli, saya bilang udah baikan Bu, baikan Dok gitu ya. Saudaraku yang saya kasih, pas jam 11 malam saya pakai selimut sampai kandas ke ubin. Pergi saya ke toilet. Sampai toilet saya lepas. Saya turun dari lift lantai berapa itu, ruang Erna. Saya turun, saya ngelewati beberapa sapam, padahal badan saya ini masih nggak bisa gini. Karena ini kan masih jahitan, belum kering. Jadi saya jalan gini. Tapi saya gagah-gagahin jalan saya supaya jangan ketahuan sapam. Haleluya. 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 Langsung saya sampai Saroha. Dulu itu sebelum ada jembatan layang di Grogol itu belum ada namanya apa ini, mall, ya Taman Anggrek belum ada, Citraland belum ada. Jadi yang terminal lama itu di seberangnya itu ada namanya Pakter Saroha atau 2, Sigura-gura dan Saroha. Nah, disitulah gabung semua, polisi, tentara, perampok banyak di situ. Polisi-polisi nggak jelas, tentara nggak jelas. Haleluya, haleluya. Kami dulu sering bergabung sama Kopassus, namanya si Gordon, dia yang ngawal kami. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah itu saudara saya sampai di sana, terus teman-teman bilang, "Weh, udah pulang kamu, udah pulang." Ya, saya bilang bagi dulu saya uang supaya saya bisa ya bayar kos-kosan gitu. Tapi malah mereka kasih TKW. TKW itu minuman yang beralkohol, alkoholnya 65%. 1 gelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah, 5 gelas masuk penjara. Haleluya. Tapi saya karena memang ego, saya ini sombong, saya pikir, jangan kalian pikir ya tanpa kalian saya nggak bisa. Saya langsung minum aja. Kira-kira 1,5 gelas udah naik kan, langsung saya minta pisau otomatis. Itu jalan Kaitapa, di sini jalan Suparman. Saya nyebrang ke dekat lampu merah. Saya lihat di situ ada bajai, bawa orang mata sipit lah, ya. Ya karena sasaran kita kan dulu matanya sipit. Karena kalau mata blok begini suka ngelawan. Haleluya. Udah gitu duitnya pun susah. Kalau mata sipit biasanya dia nyerah dulu. Tapi jangan coba-coba sekarang. Wow, zaman reformasi beda. Haleluya. Mereka juga udah banyak jadi polisi sekarang. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya langsung buka itu bajai, saya duduk, buka kalung. Cincin, KTP ambil, sini semua. Setelah itu saya bilang, Jai, jalan. Dulu nggak berani, bajai pasti jalan. Apalagi lampu hijau. Dia jalan, saudara. Langsung saya pulang ke Grand Garden, saya bayar kosan, udah, saya istirahat di sana. Saudara, sampai dari itu sekarang tidak pernah ke dokter untuk ini. Karena saya buka sendiri. Saya pakai gunting. Saudara, padahal dokter bilang ini harus kamu datang ke rumah sakit kontrol. Dan dokter juga prediksi saya tidak bisa ngangkat berat lagi. Tapi waktu saya pelayanan di Ambon, saya pelayanan di Irian Jaya yang sekarang namanya Papua, saudara, saya uji waktu itu. Saya bawa 15 kilo di sini,
15 kilo di sini, 20 kilo di sini, 20 kilo di sini, naik bukit. Saya bisa. Artinya saya sudah mengalahkan kematian. Saya sudah mengalahkan kematian. Haleluya. 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 Kenapa saudara saya harus sampaikan kepada saudara? Karena nggak ada artinya sok-sok jago. Haleluya. Haleluya. Kamu kalau sok jago, ya, uji naik pesawat, lagi cuaca buruk. Ya, nanti di sana kamu langsung, Yesus, Yesus, Yesus. Yang nggak pernah berdoa juga berdoa. Iya. Jangankan saudara, saya hampir tiap minggu terbang selain minggu ini. Hampir tiap minggu. Kalau sudah mulai terjadi apa? Turbulensi ya. Saudaraku yang saya kasih, itu udah begini-gini pesawat. Itu pramugari bilang cuaca buruk, semua harus pakai seatbelt. Kita udah doa, oh darah Yesus, darah Yesus. Haleluya. Karena kalau itu jatuh nggak mungkin selamat. Nggak ada. Haleluya. Beda kalau kau serempetan motor sama motor. Beda kalau serempetan mobil sama mobil. Haleluya. Itu kalau dari ketinggian 12 km, bayangin. Haleluya. 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 Seumur hidup saya pernah mengalami naik pesawat yang turbulensi tadi, saudara. Itu nggak jatuh, cuma paling dia hampa itu cuma 8 meter apa 10 meter. Kayak jatuh itu. Tuhan Yesus tolong saya. Jadi kesombongan akan dihancurkan ketika menghadapi kematian. Tetapi ketika kau dalam Yesus, kau mampu mengalahkan kematian. Katakan, hei kematian, saatnya belum tiba. Haleluya. 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 Kalau kau baik-baik baca di Kisah Rasul 14, saudaraku yang saya kasih, waktu itu Paulus karena pemberitaan Injil dilempari batu sama orang-orang Yahudi. Terus orang Yahudi bilang, sudah mati. Jadi saudara, orang Yahudi ini kalau menghukum orang dengan batu, itu harus dipastikan sudah mati. Seperti Stefanus di Kisah Rasul pasal 9 dan seterusnya, itu dipastikan mati. Jadi orang Yahudi bilang udah mati. Orang Yahudi ini saudara, ini budaya mereka suka ngumpulin batu. Jadi kalau ada orang yang dihukum rajam, itu dilempari. Jadi orang Yahudi bilang, sudah mati. Mereka pergi. Saudaraku yang saya kasih, gak lama kemudian muridnya Rasul Paulus datang. Langsung Paulus bangkit. Haleluya. Dia gak bilang begini, weh tunggu dulu, kepalaku pusing. Kena 3 batu tadi. Kepalaku pusing. Ini kena batu. Kepalaku pusing. Ini ada berdarah. Ada sumbatan darah. Ini ada... Enggak. Langsung dia bangkit. Sayang kalau di gereja saya praktekkan, tapi di sini kotor. Dia tertidur langsung bangkit. Dia gini-gini. Artinya Paulus bilang, hai kematian, belum waktunya engkau menjemput saya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Tapi mungkin ada saudara yang berkata, buktinya dia mati juga. Tapi Anda harus baca di Timotius 4, dia katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dan mahkota telah tersedia bagiku. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. 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 Makanya hari ini saudara, saya bagikan kepadamu ya kehidupan Kristus yang dia kasih kepadaku. Aku bagikan kepadamu seperti Petrus membagikannya kepada orang lumpuh. Emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku dalam nama Yesus orang Nazaret. Berjalanlah kau. Dan orang lumpuh itu berjalan. Artinya di situ saudaraku yang saya kasih, Petrus memberikan kehidupan Yesus kepada orang lumpuh tadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus bilang ke saya kurang lebih 2,5 tahun yang lalu. Dia bilang begini, Lubis, kalau kau punya uang triliunan, kau juga terbatas bantu orang. Tapi kalau kau punya kuasa, kau bisa bantu orang dengan tidak terbatas. Haleluya. Haleluya. Buktinya
sudah ribuan orang yang datang ke rumah kesembuhan, dan beberapa orang divonis dokter sudah tidak mungkin sembuh, tapi dalam nama Yesus mereka sembuh. Haleluya. Haleluya. Beberapa pejabat sudah datang ke sana. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kehidupan Kristus. Anda mau? Haleluya. Karena kalau sudah setua ini, saya lihat umur-umur ini, untuk sekolah nggak mungkin lagi dah. Nggak mungkin lagi. Haleluya. Kalaupun ada yang mendanai, udah banyak sumbatan di otakmu. Iya. Jadi darah itu udah bergumpal. Jangan-jangan yang saya khotbahkan ini pun nggak masuk. Cuma ya saya paksain aja. Haleluya. Masa saya nggak khotbah tiba-tiba ayo pulang bubar, kan nggak enak. Haleluya. Tapi jangan kau berpikir bahwa ketidakmampuanmu untuk menempuh pendidikan sekuler, pendidikan formal, engkau tidak bisa buat apa-apa. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kalau ada kuasa Tuhan atasmu, engkau akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan buat Yesus. Anda rindu nggak sih dipakai Tuhan? Haleluya. Apa rindu dipakai setan? Haleluya. 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 Kalau Anda rindu dipakai Tuhan, saudaraku yang saya kasih, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Dia, supaya kau mengenal siapa Yesus itu. Haleluya. 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 Hari ini saudara, saya sampaikan buat saudara bahwa engkau sudah dipilih Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Saudara, Anda jangan bilang ini kebetulan Anda di sini. Jangan. Coba kau mulai berpikir, ada yang dari Brebes, ada yang dari Tegal, ada dari Wonosobo, Wonogiri, Wonokromo, ada yang dari mana-mana. Ayo. Kenapa kau bisa ada di sini? Ada yang dari Surabaya. Kenapa kau bisa ada di sini? Ada yang dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Selatan, Sumatera Timur. Kenapa kau ada di sini? Haleluya. Bukankah di kampungmu itu juga banyak tanah yang kosong, yang bisa ditanami dengan singkong, dengan tanam padi dan yang lainnya? Tapi kenapa kau ada di sini? Bukankah di Jakarta ini menderita? Haleluya. Tapi kalau kau sadar, ada rencana Tuhan di balik ini semua. Disinilah kau mengenal Yesus. Disinilah kau mengenal Tuhan. Haleluya. Ada beberapa orang yang zaman COVID, dia bersaksi sama saya, Pak Pendeta, kalau nggak COVID, mungkin saya nggak mau ikut ibadah di sini. Kalau nggak COVID, saya nggak kenal Tuhan. Saya nggak ketemu Pak Pendeta. Tapi COVID ini menjadi berkat buat saya, katanya. Padahal bagi orang lain, COVID itu bukan berkat, itu musibah. Tapi bagi dia berkat. Haleluya. Waktu zaman banjir, saudara, saya tanyalah. Semua orang-orang bilang, waduh musibah, musibah. Tapi saya tanya, yang tukang geret itu yang pakai yang dia perahu karet, ya kita naik cuma 10 meter aja itu bayar 20.000. Dia bisa dapat 2 juta 3 juta. Dia bilang banjir ini jadi berkat buat saya. Haleluya. Jadi mungkin banyak orang berpikir kamu di sini kamu seperti dikutuk Tuhan. Mungkin banyak orang berpikir kamu di sini seperti orang yang dibuang sama Tuhan. Tapi jangan salah. Di balik ini ada rencana Tuhan buat saudara. Haleluya. Haleluya. Asal kau mau beri hidupmu bagi Yesus, mau beri hidupmu bagi Tuhan, pasti ada jalan yang terbaik yang Tuhan berikan nanti buat saudara. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Asal kau kenal Dia. Haleluya. Yesus sudah bilang, ya, segala kuasa di sorga di bumi ada padaku. Segala, bukan kuasa, tapi segala. Haleluya. Semuanya. Amin.
Kalau ada oknum yang mengaku Tuhan, mengaku Allah, ya nggak apa-apa. Yang penting segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Haleluya. Berarti yang tadi mengaku oknum Tuhan nggak ada kuasanya lagi, kan sudah segala kuasa sama Yesus. Yang mengaku oknum Allah tadi nggak ada kuasanya lagi. Haleluya. Anda paham nggak maksud saya? Haleluya. Karena 2018 saya dilaporkan ke polisi, tapi nggak bisa diperiksa karena diksi narasi yang saya gunakan itu diksi narasi yang bagus, yang cerdas. Makanya Rocky Gerung dipanggil Polda berapa kali? Nggak bisa. Haleluya. Karena dia mengatakan sesuatu dengan diksi narasi yang baik. Walaupun orang lain tahu itu untuk ini, untuk itu. Tapi mana? Haleluya. Saya ulangi lagi. Ya, kalau ada oknum yang mengaku Tuhan, oknum yang mengaku Allah, nggak apa-apa. Yang penting segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Haleluya. Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Dia Allah yang esa, tidak ada lagi yang setara dengan dia. Apalagi lebih tinggi, tidak ada. Dia sudah tertinggi di antara yang tinggi. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Ada yang sudah panas pantatnya? Lumayan. Lumayan. Iya, itu biasanya mulai kena saraf kejepit. Kenapa saraf bisa kejepit? Saudara, haleluya. Saraf kok bisa kejepit? Biasanya yang kejepit itu misalnya, ya apa? Ya tangan, kaki, ya kejepit. Ini saraf bisa kejepit. Kenapa? Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, haleluya. Kalau kau cinta Tuhan, kau dengar firman, pantatmu itu tidak panas. Haleluya. 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 Tapi kalau kau nggak cinta Tuhan, Tuhan ya katakan begini, kamu datang kepadaku hanya untuk roti. Yohanes 6. Kau bukan cari aku, kau cari roti. Kalau kau cari roti, pantatmu panas. Karena roti itu akan nanti membuat perutmu panas. Haleluya. Tapi kalau kau cari Yesus, roti yang kau makan jadi enak, dingin. Lo tepuk tangannya di mana? Haleluya. 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 Sekarang saya mau tanya, jawab benar, jawab baik-baik. Anda cari Yesus atau cari roti? Betul ya. Nanti ketahuan. Ini tinggal 5-7 menit lagi udah bisa dibuktikan nih. Haleluya. Kalau dia yang cari Yesus, santai aja dia. Dia santai aja. Haleluya. Tapi kalau yang cari roti dia gini. Haleluya. Kalau cari Yesus dia aman aja, anteng. Gua nggak takut dah. Pasti Tuhan siapkan dah. Haleluya. Gua nggak mau ribut-ribut dah. Buat apa ribut-ribut? Hanya masalah seperti ini. Haleluya. Tuhan sudah siapkan yang lebih besar. Harusnya begitu, betul nggak? Haleluya. Oke, kita buktikan. Yang cari Yesus atau cari roti? Ayo, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ikuti doa saya. Ya. Setelah itu saya maunya Anda duduk. Tapi lebih bagus berbaris asal rapi. Haleluya. Jangan takut tidak kebagian. Haleluya. Pasti kebagian ya. Saya ulangi sekali lagi. Saya tidak punya sponsor yang tetap. Artinya tidak ada orang yang bilang, Pak dari saya tiap minggu segini, nggak ada. Jadi saudara ya doakan supaya Kamis-Kamis depan kami bisa kasih yang lebih terbaik. Haleluya. Haleluya. Ya Kamis depan kumpul, doakan supaya kami bisa kasih yang terbaik. Oke ya, kita doa.
Tuhan Yesus, kami percaya, kami milik-Mu, pengikut Yesus, taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar. Ma, sebentar ya. Sebentar, Mak Daniel. Duduk. Maksudnya besok ada nggak? Kamis besok? Aja, Pak. Sebentar. Soalnya dia capek, saudara. Ini Senin, mulai ini Senin. Ada? Nggak capek ya? Soalnya saudara masak sampai 100-an lebih begini bukan mudah. Haleluya. Oke ya. Nanti ya 55 ya. Oke. Lihatin di situ ya. Apa duduk aja, duduk. Nah. Ini semrawut. Duduk dibagi satu-satu. Dengan dibagi satu-satu. Ya enggak, kalau gitu juga enggak ini. Duduk. Ya. Pasti ya, kalau saya orangnya tanggung jawab, kalau misalnya nggak ini pasti kita kasih ininya ya. Udah mulai. Oke. Bagi mah, bantu. Ini nggak sampai 150 orang, aman, ayo. Ya, oke ya. Ya, maju ya. Saya liatin ya, jangan balik lagi. Langsung ya, jalan ya. 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 Ya udah jalan ya. Yang sudah jalan. Agak cepat baginya supaya cepat kelihatan. Yang sudah langsung ya. Yang sudah langsung ya. Di sana kalau mau makan di sana. Ya. 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 Makasih, Pak. Oke ya. Sudah ke sana ya. Ya. Oke ya. Sana. Sudah ya, langsung ke sana ya. Pulang, datang Satpol PP. Lu digaruk lagi. Ya, oke. Ayo. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Berkati. Kasih Pak Beba. Amin. Oke ya. Langsung ya. Tuhan berkati ya, Om. Langsung ya. Ya, langsung ya. Berkati ya. Ya. Yang bayi jangan ya, ada susu nanti yang bayi. Yang bayi dikasih susu ya. Makasih, Tok. Ya, oke ya, Tuhan berkati. Ya. Oh ya, oke ya. Ya. Agak cepat Pak Are, biar Kasih, Pak. Ya, oke ya, Tuhan berkati ya. Langsung ke sono ya. Makasih,
Oke, ya. Ya. Udah, kamu sini. Iya, nanti sono. Sono, nunggunya sono. Main gak bakal hilang. Main gak bakal hilang. Lo anak kecil. Yang orok banget pakai susu aja. Ya, yang kayak gini nggak ya. Yang bayi yang umur 3 tahun ke bawah nggak usah ya. Supaya dia dapat susu aja ya. Ya. Yang sudah ke sono, Pak. Tolong ke sono, Pak. No? Masih om. Ya. Anak-anak segini bisa. Takut lu. Takut lu nggak cukup. Lagi, Pak. Lah, anak-anak segini. Ya. Nih. Ini bayi jangan ya, dia dapat susu. Ya, bagi susu ya. Ya. Bayi susu ya. Ya, dia belum bisa makan juga, dipaksa-paksa untuk apa. Ya. Maju. Yang udah dapat air maju. Mau lihat Ya. Ayo. 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 Pak Salam. Salam. Ya. Yang udah dapat tahu. Ya. Ya. Lagi ini. Ayo. Makasih. Ayo. Kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Ayo. Pak. Tuhan berkati. Ayo. Ayo, ibu. Mbak ini, kurang. Alah, kelamaan sedotan gitu. Ayo. 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 Cepat. Ayo. Oke, ayo. Nah, itu dah. Oke, Tuhan berkati. Ada hari papu sudah jolmai. Ada dua blok naik. Oh, ya. Ayo papu sudah. Oke. Kayaknya kurang. Ambil cepat. Ayo. Ada lagi. Ayo. Karena tadi anak-anak kecil banget dikasih, harusnya jangan. Masih, Pak. Ya. Tante Dim. Ayo. Ya. Makasih, Pak. Ya, oke. Oke, ya. Berkati. Ya. Kurang kayaknya nasi. Ada. Ayo. Tadi karena anak-anak kecil pun dikasih, harusnya nggak usah anak kecil banget. Ayo jalan biar tahu. Ayo.